Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Otak Kiri. Pada video kali ini kita akan membahas materi metode numerik pada pokok bahasan solusi persamaan tak linier dengan menggunakan metode iterasi titik tetap. Selamat menyaksikan videonya dan selamat mempelajarinya. Metode pencarian akar-akar persamaan tak linier yang akan kita bahas pada video kali ini adalah dengan metode terbuka. Metode terbuka itu kelebihannya adalah konvergensinya cepat, namun memiliki kelemahan bisa saja tidak selalu konvergen. Bahkan kita nanti akan memperoleh akar yang divergen. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di metode terbuka adalah metode iterasi titik tetap. Metode iterasi titik tetap adalah metode yang memisahkan X sedemikian sehingga Fx sama dengan 0, ekuivalen dengan X sama dengan Gx. Selanjutnya, P adalah suatu akar dari Fx jika dan hanya jika P adalah suatu titik tetap dari Gx. Fungsi Fx sama dengan 0 kita ubah menjadi X sama dengan Gx. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan X sama dengan Gx menggunakan tebakan awal X0 dengan menghitung. Nah, ini rumus yang kita gunakan di metode iterasi tetap adalah Xn sama dengan G dalam kurung Xn dikurangi 1, di mana N 1, 2, dan seterusnya. Lalu kondisi iterasi akan berhenti apabila nilai mutlak Xn ditambah 1 dikurangi Xn itu kurang dari epsilon. Ini epsilonnya kita sudah menetapkan di awal. Ya. Selanjutnya, untuk contohnya, gunakan metode iterasi titik tetap untuk menyelesaikan persamaan X kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0 dalam interval 1,2 dengan tebakan awal X0 sama dengan 1,5. Nah, tadi kan idenya kita mengubah Fx sama dengan 0 menjadi X sama dengan Gx. Maka persamaan X pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 0 kita ubah menjadi X sama dengan. Nah, ini dibentuk 1. Setelah kita melakukan manipulasi aljabar, kita peroleh X sama dengan 3 per X. Jadi asalnya X pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 0, kita rubah menjadi X sama dengan 3 per X. Dalam hal ini kita peroleh Gx-nya sama dengan 3 per X. Maka selanjutnya prosedur iterasinya yang akan kita gunakan adalah Xn sama dengan 3 dibagi Xn dikurangi 1. Oke, ini untuk bentuk pertama ya. Dengan menggunakan tebakan awal X0 sama dengan 1,5, selanjutnya kita hitung Xn. Xn itu akar penyelesaiannya. Nah, ini untuk penyelesaian bentuk 1, Gx-nya tadi 3 per X, sehingga rumus yang akan kita gunakan menggunakan metode ini, yaitu Xn sama dengan 3 per Xn dikurangi 1. Untuk iterasi pertama, akar penyelesaiannya adalah X1 sama dengan berarti 3 per X0, yaitu 3 dibagi 1,5. Tadi X0-nya tebakan awalnya 1,5. Jadi hasilnya adalah 2. Iterasi pertama diperoleh akar penyelesaiannya 2. Iterasi yang kedua dengan cara yang sama, kita memperoleh hasil akarnya adalah 1,5. Iterasi ketiga X3 sama dengan 3 per X2.
hasilnya adalah 2. Kita lanjutkan iterasi keempat. Iterasi keempat ini hasilnya 1,5. Iterasi kelima hasilnya adalah 2. Kita perhatikan iterasi pertama 2, iterasi kedua 1,5, iterasi ketiga 2, iterasi keempat 1,5, dan iterasi kelima 2. Di sini terlihat bahwa titik-titiknya itu di sana, berkumpul di sana 2, 1,5, 2, dan begitu seterusnya. Jadi terlihat bahwa bentuk 1 ini kita kategorikan dia divergen. Jadi akar penyelesaiannya divergen. Kita tidak mempunyai akar penyelesaian untuk bentuk 1 ini. Berarti kita lanjutkan ke bentuk yang lain. Jadi pemisalan kita fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx di bentuk 1 ini berarti tidak memperoleh hasil akar penyelesaiannya. Selanjutnya, persamaan dapat diubah ke bentuk yang lain. Ini bentuk yang kedua. Kita mengubah x pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 0 ke bentuk x sama dengan gx. Dengan manipulasi aljabar kita peroleh hasilnya adalah x sama dengan x dikurangi dalam kurung x pangkat 2 dikurangi 3. Sehingga kita peroleh prosedur iterasinya itu adalah xn sama dengan xn dikurangi 1 dikurangi xn dikurangi 1 pangkat 2 dikurangi 3. Ini prosedur iterasi ini kita peroleh dari bentuk x sama dengan gx di atas. Nah, kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan tebakan awal x0 sama dengan 1,5. Untuk iterasi yang pertama kita peroleh 2,25. Jadi kita masukkan x1 berarti kan x0 dikurangi x0 pangkat 2 dikurangi 3. X0-nya tadi 1,5. 1,5 dikurangi dalam kurung 1,5 pangkat 2 dikurangi 3. Hasilnya 2,25. Kemudian iterasi kedua dengan cara yang sama dengan iterasi pertama kita peroleh 0,1875. Iterasi ketiga kita peroleh 3,1523. Iterasi keempat negatif 3,7849. Iterasi kelima negatif 15,1106. Di sini kita lihat akar penyelesaian yang diperoleh untuk setiap iterasinya itu ternyata menjauh, berarti divergen. Berarti untuk bentuk 2 apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa terlihat dalam bentuk 2 ini adalah divergen, menyebar. Jadi kita tidak memperoleh akar penyelesaian di bentuk yang kedua ini. Berarti tadi bentuk yang pertama divergen, bentuk yang kedua divergen. Maka pengubahan kita dari fx sama dengan 0 ke x sama dengan gx berarti masih kurang tepat. Kita lanjutkan, kita akan mencari bentuk yang lain, pengubahan yang lain. Di sini di bentuk 3. Yang di bentuk ketiga ini x pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Setelah manipulasi aljabar kita memperoleh x sama dengan x dikurangi dalam kurung x pangkat 2 dikurangi 3 per 2. Nah, ini berarti bentuk x sama dengan gx. Kita mengubah x pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 0 ke bentuk x sama dengan gx. Dan diperoleh hasil gx-nya itu sama dengan x dikurangi dalam kurung x pangkat 2 dikurangi 3 dibagi 2. Selanjutnya untuk prosedur iterasinya, untuk menentukan akar penyelesaiannya, berarti kita menggunakan
bentuk yang Gx yang tadi sudah kita peroleh. Jadi Xn sama dengan Xn dikurangi 1, dikurangi Xn dikurangi 1 pangkat 2, dikurangi 3 dibagi 2. Nah, ini untuk prosedur iterasi kita menggunakan rumus Xn yang ini ya. Dengan menggunakan tebakan awal X0 sama dengan 1,5, selanjutnya kita menghitung Xn. Iterasi pertama X1 sama dengan X0 dikurangi X0 pangkat 2 dikurangi 3 dibagi 2 sama dengan 1,875. Iterasi kedua 1,6172, iterasi ketiga 1,8095, iterasi keempat 1,6723, dan iterasi kelima 1,7740. Dari hasil akar penyelesaian ini kita bisa melihat nih, apakah ini menyebar akar penyelesaiannya atau dia berkumpul atau mendekati nilai akar yang sebenarnya. Apa yang bisa kita simpulkan? Terlihat bahwa bentuk 3 adalah konvergen. Jadi di bentuk 3 ini konvergen. Berapa akar penyelesaiannya? Untuk iterasi kelima akar penyelesaiannya adalah 1,7740. Berarti tadi kita sudah buat bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Ternyata bentuk 1, bentuk 2 itu gagal karena divergen. Dan bentuk 3 itu kita baru memperoleh hasil akar penyelesaian dari persamaan tak linear itu. Mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana kriteria konvergensi metode iterasi titik tetap? Apakah saya harus mencari satu persatu bentuk 1, 2, 3, 4, bahkan nanti sampai bentuk kesekian baru menemukan akar penyelesaiannya? Nah, kita bisa menggunakan kriteria konvergensi ini ya. Misalkan diberikan prosedur iterasi XR plus 1 sama dengan GXR. Misalkan X sama dengan S adalah solusi Fx sama dengan 0, sehingga Fs sama dengan 0 dan S sama dengan Gs. Misalkan Gx dan G aksen X itu menerus di dalam selang A, B sama dengan S dikurangi H, S tambah H yang mengandung titik tetap S dan nilai awal X0 dipilih dalam selang tersebut. Jika nilai mutlak dari G aksen X itu kurang dari 1 untuk semua X anggota pada interval A, B, maka iterasi XR plus 1 sama dengan GXR adalah akan konvergen ke S. Pada kasus ini S disebut titik atraktif. Tetapi jika nilai mutlak dari turunan pertama G aksen X-nya itu lebih dari 1 untuk semua X anggota A, B, maka iterasi dari XR plus 1 sama dengan GXR itu akan divergen ke S. Nah, berarti kita bisa menggunakan turunan pertama dari fungsi Gx yang nantinya kita peroleh dari manipulasi aljabar. Jadi nggak usah menentukan dulu berapa nilai iterasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kita bisa langsung menentukan kalau misalkan X sama dengan Gx-nya sudah kita peroleh, maka kita cari turunan pertamanya dari Gx tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan, apa yang bisa kita simpulkan? Berarti di dalam selang I sama dengan S dikurangi H, S tambah H dengan S itu titik tetap. Itu yang pertama, itu jika G aksen X itu berada pada interval 0
sampai dengan 1 untuk setiap X anggota I, maka iterasi konvergen monoton. Yang kedua, jika G aksen X itu berada pada interval negatif 1 sampai dengan 0, untuk setiap X anggota I, maka iterasi konvergen berisolasi. Yang ketiga, jika G aksen X itu lebih dari 1, untuk setiap X anggota I, maka iterasi divergen monoton. Dan yang keempat, jika G aksen X itu kurang dari negatif 1, maka untuk setiap X anggota I, maka iterasi divergen berisolasi. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menentukan apakah Gx yang sudah kita peroleh itu nanti akan menghasilkan akar penyelesaian yang konvergenkah atau yang divergen. Nah, ini secara grafik kita bisa melihat konvergen monoton yang seperti apa bentuknya, konvergen berisolasi. Nah, ini yang konvergen monoton ini bergeraknya seperti ini nanti grafiknya ya, akar penyelesaiannya. Jadi dia akan bergerak terus sampai mendekati nilai sebenarnya, itu konvergen monoton. Kalau yang konvergen berisolasi, dia akan bergerak mendekati nilai sebenarnya tapi akan berputar. Nanti nilainya kecil besar dan seterusnya sampai mendekati nilai sebenarnya. Nah, ini untuk gambar divergen monoton. Divergen monoton itu gambarnya nanti akar penyelesaiannya akan menjauh dari nilai sebenarnya. Sama dengan divergen berisolasi. Dia pun akan menjauh dari nilai sebenarnya. Oke. Setelah kita tahu kriteria konvergensi, kita akan memeriksa kriteria konvergensi pada bentuk sebelumnya. Tadi kita sudah punya 3 buah bentuk yang sudah kita peroleh. Bentuk yang pertama yang kita peroleh itu adalah 3/X. Nah, selanjutnya kita cari turunan pertamanya. G aksen X sama dengan negatif 3/X pangkat 2. Jadi sebelum kita melakukan proses iterasi perhitungan, kita bisa mengecek dulu ke sini apakah nanti akar penyelesaiannya itu konvergen atau divergen. Untuk bentuk yang kedua itu Gx sama dengan X dikurangi X pangkat 2 dikurangi 3. Dan turunan G aksen X-nya adalah 1 dikurangi 2X. Bentuk yang ketiga ini Gx sama dengan X dikurangi X pangkat 2 dikurangi 3 dibagi 2. Dan G aksen X-nya 1 dikurangi X. Dengan tebakan awal X0 sama dengan 1,5 maka diperoleh. Nah, kita peroleh G aksen X untuk bentuk pertama itu adalah negatif 1,33. Untuk bentuk yang kedua itu G aksen X sama dengan negatif 2. Dan bentuk yang ketiga itu G aksen X sama dengan negatif 0,5. Nah, ini kita bisa menentukan bentuk pertama, itu ternyata divergen berisolasi. Sesuai dengan aturan yang sebelumnya yang tadi kita bahas. Bentuk yang kedua, ini divergen berisolasi karena nilainya negatif 2. Bentuk yang ketiga, nah ini baru konvergen berisolasi. Maka kita bisa menggunakan bentuk 3 itu untuk mencari akar penyelesaian persamaan tak linier. Selanjutnya terdapat 2 hal yang mempengaruhi kekonvergenan prosedur iterasi. Yang pertama adalah bentuk formula yang kita peroleh, XR plus 1 sama dengan GXR. Dan yang kedua adalah pemilihan tebakan awal X0. Jadi nanti tebakan awal pun akan mempengaruhi kekonvergenan prosedur iterasi. Catatannya, meskipun nilai mutlak G aksen X itu lebih dari 1,
menyatakan iterasi itu divergen, tetapi kita harus hati-hati dengan pernyataan ini. Sebab walaupun XR divergen dari suatu akar, iterasinya mungkin akan konvergen ke akar yang lain. Oke. Untuk pembahasan metode terbuka, yang pertama itu sudah selesai dengan menggunakan iterasi titik tetap. Semoga dapat bermanfaat video dan penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali di video yang selanjutnya.